Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk kehadiran sekarang. Alfi, hadir. Alma, Arifa, Elvara, Rizky. Kemana Rizky? Izin. Untuk sekarang banyak yang izin, ada yang sakit dan izin juga ya. Kita doakan semoga nanti di pertemuan selanjutnya jangan banyak yang izin. Dan yang sakit juga kita doakan semoga cepat sembuh dari sakit. Dan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, mengikuti pelajaran dengan Ibu sekarang dan nanti dengan pertemuan yang selanjutnya kalian tetap sehat, jaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Oke. Ada kesepakatan belajar dengan kalian. Yang pertama untuk kehadiran, untuk yang telat kesepakatan dengan Ibu adalah 15 menit setelah masuk bel pelajaran pertama dengan Ibu ya. 15 menit kalian boleh masuk dengan membawa surat izin masuk. Yang sakit menulis surat sakit dan izin juga membuat surat izinnya. Setelah itu dilarang berbicara yang tidak seperlunya. Untuk selanjutnya, kemarin Ibu sudah menerangkan tentang materi menulis cerita sejarah. Tentang cerita sejarah yaitu tentang unsur struktur dan kebahasaan. Sekarang kita akan materinya tentang menulisnya, karena untuk yang menganalisis kemarin juga kita lanjut ke yang ini. Struktur itu ada berapa ya? Lupa lagi Ibu. Ada yang tahu tidak? Oke, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ayo. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tema, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada latar, yang kelima ada alur cerita, dan yang terakhir ada alasan terjadinya. Lanjut lagi kita tentang cerita sejarah pribadi di sini. Untuk yang cerita sejarah ini, Ibu akan ke pengertian dulu. Untuk mengingatkan kembali pengertian dari cerita sejarah pribadi, yaitu teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Itu dari kalian sekolah dari SD, SMP ataupun sampai SMA sekarang itu dijelaskan di dalam cerita sejarah. Dan ini ada perbedaannya. Kadang kalian suka pusing cerita sejarah dengan biografi ya. Ini hampir sama. Kalau yang biografi ditulisnya oleh orang lain yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada atau meninggal ya, baru dibuat kisah hidupnya. Sedangkan cerita sejarah pribadi ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Berarti kalau kalian yang menulis itu ditulis oleh diri sendiri ya. Itu perbedaannya. Kita lanjut. Nah, di sini ini adalah kegiatan itu kita, yaitu langkah-langkah menyusun cerita sejarah. Di sejarah pribadi ya, yang pertama yaitu kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Yang kedua, sekelompok fakta atau peristiwa. Yang ketiga yaitu jika uraian berupa uraian deskriptif naratif, perlu ada proses resilialisasi. Yang keempat yaitu dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersamaan perlu dituturkan secara terpisah, jadi jangan disatukan di dalam satu paragraf. Yang kelima yaitu apabila suatu peristiwa sangat kompleks terjadi atas banyak kejadian,
kecil perlu dikoreksi, mana yang perlu disoroti karena dipandang penting. Yang keenam, jadi nanti kalau kalian menulis cerita itu harus membuat kerangka karangannya terlebih dahulu supaya kalian tidak pusing lagi, tidak bertumpuk-tumpuk ceritanya. Jadi ada urutan-urutannya. Yang ketujuh yaitu memberi struktur pada waktu. Perlu dilakukan periodisasi waktu berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu peristiwa dengan lingkup waktu dan ruang yang cukup besar sering memerlukan pembabakan atau episode. Di sini Ibu menuliskan ada satu contoh dari cerita pribadi sebelum nanti kalian menulisnya sebagai gambarannya, ya. Contoh cerita sejarah pribadi. Di sini ada nama saya Pasya Noftalia Umarela. Saya lahir di Jakarta 8 November 2003. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oke, ini untuk yang contoh cerita sejarah pribadi. Sekarang kalian sudah berbentuk ke dalam kelompok karena minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan petunjuk ke kalian supaya membuat satu buah kelompok karena kita akan membuat satu buah proyek membuat karangan penulis ya, dan untuk tema dari cerita sejarah pribadi kalian itu masing-masing, dan di tiap kelompok nanti kalian berkelompok menentukan kerangkanya. Setelah itu menulis ceritanya masing-masing, dan nanti akan Ibu bagikan lembarannya yang harus kalian isi, dan nanti temannya satu kelompok 1 orang ke depan membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Ngerti? Oke, 19 ya. Buatlah sebuah teks cerita sejarah pribadi dengan temanya bebas. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya ke kalian. Nanti kalian kerjakan per kelompok, tapi masing-masing ya ditulisnya ya. Oke? Ibu bagikan dulu. Ibu persilakan ke depan memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan atau menceritakan cerita sejarah pribadi saya. Judulnya yaitu Menggapai Prestasi. Nama saya Alfi Taufik Ilham Hidayat. Saya lahir di Garut pada 10 Februari 2007. Selama 6 tahun saya sekolah di sekolah dasar, saya masuk peringkat 10 besar. Pada saat saya bersekolah di SMP, saya menjabat sebagai ketua OSIS. Selama di SMP, saya mendapatkan peringkat 1 di sekolah. Pada saat saya bersekolah di SMA, saya masuk organisasi Paskibra dan menjabat sebagai wakil ketua Paskibra. Selama saya di Paskibra, saya mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Paskibra. Dulu saya pernah mengikuti sebagai pasukan pengibar di kecamatan pada pengibaran 17 Agustus tahun 2022. Kemarin saya mengikuti perlombaan LKPB di Liga yang alhamdulillah kemarin saya mendapatkan penghargaan dari sekolah, yaitu siswa yang berprestasi. Sekian identitas yang saya sampaikan mengenai tentang sejarah pribadi saya dari dulu sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke ujung tangan. Saya dan Dian Amalia dan keluarga saya pergi berlibur ke Bandung seminggu yang lalu. Setelah sampai di Bandung, saya ke rumah saudara untuk mengunjungi keponakan yang sudah di sana. Di sana, kami mengikuti acara makan-makan dan berkumpul dengan keluarga besar lainnya. Di sore harinya, saya bersama sepupu saya pergi ke mall. Di sana, kami berbelanja barang. Kami juga menyempatkan menonton ke bioskop. Film yang kami tonton berjudul Tumbal Haji Iblis. Dikarenakan waktu sudah larut malam, kami langsung pulang ke rumah. Itu adalah hiburan sekaligus kunjungan yang paling menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanggapi tentang cerita sejarah yang dirangkai atau dikarang oleh Dania. Itu kan seminggu yang lalu, tapi baginya itu sangat terbaik. Berarti yang lalu lagi itu pasti banyak lagi yang menurut Dania itu sangat bisa menyentuh hati, sangat berkesan bagi Dania. Kalau teks cerita sejarah pribadi itu dari kecil sampai sekarang, walaupun memang tidak harus dari kecil sampai sekarang. Kalau tadi kan ada yang seminggu yang lalu langsung diceritakan, mungkin bisa diceritakan hobi liburan dari kecilnya itu apa, bisa ditambahkan terlebih dahulu atau dituliskan terlebih dahulu di awalnya, sehingga kan bisa terstruktur dari kecil sampai sekarangnya. Mungkin tanggapan dari saya sekian. Pembelajaran sekarang Ibu kasih apresiasi sangat baik untuk menulisnya bisa ditambah lagi ke yang lebih baik lagi. Ini kita baru permulaan ya, belajar menulis. Nanti ke depannya semoga lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih terperinci lagi ya. Untuk kesimpulan dari materi sekarang yaitu sebelum membuat satu buah tulisan, kalian harus menyusun terlebih dahulu kerangka tulisannya. Kenapa dibuat dulu kerangka? Agar kalian dalam menulisnya tidak berceceran, tidak bersaling bertumpuk dalam isi alur dari cerita yang kalian akan tulis di situ. Ya, seperti itu untuk yang kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Untuk keseluruhan, terima kasih kalian sangat baik, sangat bagus untuk pemaparannya, penulisannya juga sudah bagus menurut Ibu. Hanya saja tinggal ditambahkan sedikit-sedikit saja ya. Untuk yang materi selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang artikel ya. Semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa di minggu depan lagi. Ibu akhiri dengan